Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Di sini terkandung perintah-perintah penting yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Mari kita pahami dan melaksanakan pesan yang terkandung dalam firman-Nya. Diawali ketika Yesus datang ke Yerusalem bersama para murid-muridnya. Di Yerusalem, Yesus masuk ke sinagoge. Yesus sangat kecewa karena di situ banyak pedagang yang berjualan di situ serta kegiatan ekonomi yang lain. Waktu itu hari sudah mulai malam, sehingga Yesus akan berangkat ke Betania untuk bermalam di sana. Yesus bersama rombongan para muridnya berangkat ke Betania. Yesus bersama rombongan bermalam di Betania. Esoknya datang lagi ke sinagoga mereka bersama-sama. Untuk selengkapnya, ikuti Injil Markus ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus menyaksikan sendiri pohon ara tidak berbuah. Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Nampak di gambar Yesus mengusir pedagang. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu,
dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan perkataannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus sedang mengajar di sinagoga. Lagi kata Yesus, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Percayalah pada Allah. Yesus ditolak imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mereka menyaksikan pohon ara sudah kering. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang satu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil Markus ini terkandung perintah-perintah penting yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Mari kita memahaminya dan melaksanakan pesan yang terkandung dalam firman-Nya. Pertama, kita belajar tentang pentingnya buah rohani. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan tulus dan jujur, menghasilkan buah-buah rohani yang memuliakannya. Selanjutnya, kita diajak untuk menjaga kesucian dalam persekutuan dengan Allah, menghindari godaan dunia, dan menjaga hati serta pikiran kita suci. Yesus mengajar tentang kekuatan doa yang kuat dan iman yang tulus. Berdoalah dengan keyakinan, percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Doa dalam perhimpunan. Pengampunan juga merupakan perintah yang penting. Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain, sehingga kita juga dapat menerima
pengampunan dari Allah. Saudaraku, melalui Injil Markus 11-26, kita dipanggil untuk hidup dengan tulus, menjaga kesucian, berdoa dengan iman yang tulus, dan hidup dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Mari kita menjalankan perintah-perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hidup sebagai pengikut Yesus yang setia, menyaksikan kasih-Nya dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Bersama-sama mari kita memahami dan melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam Injil Markus 11 ayat 11-26. Ayo, berjalanlah dalam tindakan iman, kasih, dan pengampunan. Hidup kita adalah kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Sekian, terima kasih sudah menonton.